Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami tim HEM akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pupuk Kompos Padat dari Eceng Gondok dan Kotoran Domba untuk mengurangi pencemaran air serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Ambar Wulandari, Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Melia Agarita Kusumawadani, Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Hani Antarmaria dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Yang latar belakangi karya tulis ilmiah kami adalah penyebaran virus corona telah meluas ke berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di masa pandemi sangat diperlukan guna mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Wonosari merupakan pemukiman dekat sungai yang tertutupi oleh eceng gondok. Keberadaan eceng gondok dapat merusak ekosistem sungai. Eceng gondok kaya akan asam limat yang menghasilkan senyawa fitohara yang mampu mempercepat pertumbuhan akar tanaman. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Desa Wonosari memiliki binatang ternak. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, populasi ternak domba di Kecamatan Bonang sebanyak 912 ekor. Hal ini mengakibatkan banyaknya kotoran domba yang dihasilkan. Kotoran domba mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman dan untuk kesuburan tanah. Berdasarkan kandungan eceng gondok dan kotoran domba, salah satu usaha untuk mengurangi limbah tersebut adalah dengan membuat pupuk kompos. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah kami yang pertama, mengetahui kondisi keberadaan eceng gondok di Desa Wonosari, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses pengomposan, mengetahui keunggulan pupuk kompos padat eceng gondok dan kotoran domba, mengetahui gambaran dana produksi pupuk kompos eceng gondok dan kotoran domba, serta mengetahui manajemen usaha yang digunakan pada pupuk kompos padat eceng gondok dan kotoran domba. Manfaat dari karya tulis ilmiah kami yang pertama dari sisi ekologi diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah perairan, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran domba dari peternakan domba milik warga. Yang kedua, dari sisi ekonomi, diharapkan dapat membantu perekonomian warga dari hasil penjualan pupuk kompos, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Wonosari. Wonosari adalah salah satu desa di Kecamatan Bonang di Kota Demak dengan luas wilayahnya sekitar 393 hektar yang terbagi atas lahan sawah dan lahan kering. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan mengembala hewan ternak seperti kambing dan domba. Populasi domba pada tahun 2018 jumlahnya lebih besar dibandingkan populasi kambing, yaitu sebanyak 46 ekor. Eceng gondok. Eceng gondok segar dan kering mengandung unsur hara mikro dan makro seperti nitrogen, kalium, dan fosfor yang berguna untuk menjaga kesuburan tanah. Sama seperti eceng gondok, kotoran domba juga mengandung nitrogen, kalium, dan fosfor. Sedangkan kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari penguraian sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan mikroorganisme. Dalam pembuatan pupuk kompos ini, kami menggunakan bantuan EM4. EM4 atau efektif mikroorganisme 4 adalah cairan yang di dalamnya terdapat mikroorganisme untuk membantu proses fermentasi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, kami menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari pengkajian beberapa literatur, sedangkan data primer berasal dari penelitian langsung dengan cara mengamati keberadaan eceng gondok di Desa Wonosari dan membuat pupuk komposnya. Langkah pertama pembuatan pupuk kompos ini adalah menyiapkan alat dan bahan. Alatnya berupa alat pemotong eceng gondok dan ember dekomposisi.
sedangkan bahannya yaitu eceng gondok segar, kotoran domba dengan tingkat kebasahan 40-50%, EM4, gula pasir, dan air. Selanjutnya, pemotongan eceng gondok. Ukuran eceng gondok yang semakin kecil akan mempercepat proses dekomposisi. Kemudian, mencampurkan EM4 plus gula pasir ke dalam air. Lalu, mencampurkan seluruh bahan baku dan EM4 ke dalam ember dekomposisi. Dalam pembuatan pupuk kompos ini, kami menggunakan perbandingan 2:1. 2 untuk eceng gondok dan 1 untuk kotoran domba. Langkah yang kelima yaitu proses fermentasi. Fermentasi dilakukan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, dilakukan selama 7 hari dengan proses pembalikan 1 kali dalam 3 hari. Untuk hasil yang maksimal dilakukan selama 20-30 hari. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Gambar tersebut merupakan label produk yang kami rancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi keberadaan eceng gondok dan kotoran domba di Desa Wonosari. Yang pertama, pupuk kompos ini merupakan salah satu upaya alternatif dalam pengendalian eceng gondok dan menunjang perekonomian masyarakat Desa Wonosari. Yang kedua, tumbuhan eceng gondok tidak hanya tumbuh di sungai besar saja, tetapi juga tumbuh di selokan-selokan di pinggir jalan. Yang ketiga, tumbuhan eceng gondok sangat berdampak pada pendangkalan sungai yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Jika kualitas air sungai rendah, maka akan berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Yang keempat, petani dan peternak Desa Wonosari mayoritas menggembala hewan ternak domba. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pupuk kompos ini, yang pertama, suhu. Bakteri akan tumbuh dengan baik pada suhu optimum, yaitu 18-40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kelembapan. Bakteri akan berkembang biak dengan baik pada kelembapan relatif tinggi 60%, yaitu lingkungan cenderung berair. Yang ketiga, intensitas cahaya. Sebaiknya tidak langsung terkena sinar matahari. Yang keempat, yaitu ukuran bahan pada tahap pemotongan. Jika pemotongan bahan baku terlalu besar, maka akan berpengaruh terhadap proses fermentasi. Yang kelima adalah komposisi medianya harus seimbang. Kami menggunakan perbandingan 2:1, yaitu 2 eceng gondok dan 1 kotoran domba. Yang keenam yaitu waktu pembuatan, lebih baik pada pagi atau sore hari. Keunggulan yang pertama, tidak merusak lingkungan atau bisa berteman akrab dengan lingkungan atau environmental friendly. Yang kedua, mengembangkan pertanian organik dengan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Yang ketiga, mengandung unsur hara. Yang pertama, nitrogen, sangat bagus untuk perangsang pertumbuhan tanaman. Yang kedua, fosfor, berperan dalam proses pengangkutan energi hasil metabolisme. Yang ketiga, kalium, berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian, gambaran dana produksi. Yang pertama adalah eceng gondok 50 kg Rp0. Kotoran domba 25 kg 12.500 jika membeli, EM4 50 ml 2.500, gula pasir 2,5 sendok makan Rp450, air bersih 8 liter Rp1.000, dan karung 50 kg 5.000. Jika diakumulasikan menjadi satu berjumlah Rp21.450. Kemudian kami jual dengan harga Rp65.000, maka kami untung Rp43.550. Kemudian bagian manajemen usaha, lalu rencana model bisnis pemasaran produk seperti yang di samping saya ini dengan media kanvas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.